Halo, selamat datang di Lehan Gabut. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Dira Firmansyah. Cuma kali ini di Lehan Gabut gue gak sendirian, karena kalau lo lihat secara visual udah ada orang di depan gue. Dan kalau mungkin lo udah sering nonton video gue di YouTube, udah gak asing lagi sama orang yang ada di depan gue ini. Dia adalah Firdaus Nur Kamal. Halo. Atau biasa dipanggil Idan. Dan gue gak tahu kenapa outfitnya kita harus samaan. Jadi sebenarnya gue tadi dari bengkel emang udah pakai celana hijau sama baju hitam. Ya kan? Yeah. Lu berarti ngikutin gue. Kan dari kosan. Bangun jam berapa? Berarti lu kepoin Instagram gue. Jadi kayak anak kembar gitu. Bukan kembar kayak ini, tapi lebih ke kayak kenapa sih bajunya harus sama gitu. Sebenarnya nggak direncanain. Cuma emang baju kita berdua ini dua-duanya artikel dari La Safara. Yang dimana gue ngiklan dulu brand gue sendiri. Aman-aman. Jadi ini sebenarnya brand gue sendiri. Kalau yang gue pakai ini adalah merchandise dari podcast Teman Tidur. Nah, ini nih spesial 100 episode, dan kalau yang ini artikel yang biasanya ya dari brandnya gitu. Semuanya artikel yang ada di La Safara itu oversize, karena to be honest gue sekarang lagi ngerasa nyaman sama baju-baju yang oversize. Lo bisa lihat sendiri. Ini gak tahu sih kameranya nyentuh sampai bawah apa enggak, tapi seenggaknya perut gue gak terlalu kelihatan gede. Idan, apa kabar Dan? Sehat dong. Jadi Dan ini akhir-akhir ini udah jarang banget main ke studio. Kenapa Dan? Kerja juga. Oh, sekarang kalau udah kerja jadi sombong ya? Nggak gitu konsepnya sebenarnya. Gitu. Kenapa? Lo agak kesulitan untuk membagi waktu kerja dan kuliah? Apa gimana? Enggak sih, sekarang kalau misalkan untuk kerja dan kuliah aman sih sekarang. Kerja dan kuliah aman? Aman sih. Dan kebetulan sekarang gue juga udah beres. Kemarin alhamdulillah beres UAS juga. Jadi sekarang udah nyantai, dan untuk semester depan juga kayak gue udah gak ada matkul juga sih. Semester depan udah gak ada mata kuliah? Berarti lu tugas akhir doang? Iya, itu tugas akhir doang. Oh, terus lu rencana pindah kosan kapan? Emang ada lo dapet? Gue? Udah dapet gue. Kemarin gue nyari-nyari kan. Di mana dapetnya? Ada banyak pilihan sih. Ya gue nggak mungkin ngomong di sini lah ya. Nggak mungkin ngomong di sini. Akhir bulan insya Allah. Akhir bulan ini. Apa akhir bulan Desember 2021? Akhir bulan ini. Jadi sebenarnya Idan itu kosannya paling jauh di antara circle pertemanan. Enggak sih, ada Rio juga sebenarnya. Tapi Rio tuh kerjanya di sini. Lu juga kerja di bawah ya? Iya sih. Coffee shop gitu ya. Makanya gue harus pindah nih sebenarnya. Ya emang harus pindah. Lu ngapain di daerah atas gitu loh. Daerah atas tuh untuk tempat wisata. Ya udah, lu emang lu mau wisataan. Nah, gue liat-liat dari Instagram, kalau nggak salah gue tahu dari cewek gue, dan gue lihat di TikTok. Jadi Dan ini sempat viral nggak viral juga sih. Ya videonya, salah satu videonya tembus FYP katanya. Gue juga masih agak nggak paham ya tentang FYP. Cuma intinya viewer lo di situ banyak banget. Yang ada. Ya di TikTok ya. TikTok. Itu video apa sih Dan? Itu tuh sebenarnya gue tuh bikin waktu hari ibu sebenarnya. Waktu hari ibu, terus gue ada video sama nyokap juga. Gue lihat di home-nya tuh ada yang bikin video kayak perkenalan gitu loh. Oh, dikasih musik. Iya, gitu. Yang gitu terus gue iseng aja kali, iseng karena bikin. Iya, karena gue gak ada followers sebenarnya. Oh, di TikTok. Gak ada. Terus gue iseng, dan itu posisinya tuh gue mau berangkat kerja sebenarnya jam 8 pagi. Gue mau berangkat kerja, gue bikin dulu. Pas nyampe tempat kerja kok rame notifnya. Oh. Terus gue lihat, anjir kok rame. Oh, berarti sebentar ya jedanya? Sebentar banget. Dan itu pas gue tinggal tuh kayak udah 500 orang yang lihat gitu. Oh, serius? Oh, sampai akhirnya sekarang terakhir berapa? 200.000 lebih? Lebih 200.050 sekian. Wah, buset. Jadi gitu ya teman-teman, buat lo yang suka main TikTok juga. Kadang kita juga suka bingung ya ketika kita bikin video yang serius tapi gak tembus FYP. Iya. Tapi video yang iseng-iseng doang itu malah tembus. Benar. Kadang emang netizen tuh gak bisa ditebak ya. Betul. Sama halnya kayak jodoh kali ya.
Jauh ya. Bahasanya jauh ya. Gue pengen nyepet lo aja sih. Oke, jadi kan itu berarti lo iseng-iseng tuh bikin video TikTok. Iya, iseng. Kok lo bisa iseng gitu sih? Karena lo emang gak ada sesuatu orang. Karena emang lo gak ada orang yang perlu dikabarin gitu. Lo jomblo ya? Kayaknya dari YouTube kemarin sama ya, gue pertanyaannya menohok ya. Iya, gak ada perkembangan. Gak ada perkembangan. Iya. Jadi lo sekarang sendiri karena lo terlalu sibuk dengan aktivitas lo atau karena apa? Sebenarnya kalau dibilang sendiri ya ada sih. Maksudnya ya kalau untuk ngabarin biasa ada aja. Cuma kan sama aja. Gue kayak kemarin kan waktu kita bikin konten pertama tuh di YouTube. Oh iya. Gue masih pakai itu prinsip gue gitu. Ya udahlah gitu. Gue mau kayak yaudah gue fokus kerja atau kuliah gitu dulu aja lah. Oke. Iya. Sama seperti yang video pernah kita buat ya berdua ya. Dan mungkin buat lo yang belum nonton nanti bisa nonton ketika video ini udah diupload ya. Lo bisa klik yang ada di sekitaran sini lah. Nanti gue edit, lo tinggal tap aja. Nah anyway, kenapa gue ngajak Idan di sini? Karena kebetulan format di Lahan Gabut itu gue pengen di season yang ke-1 ya. Ya semoga konsisten gitu. Di Lahan Gabut episode kemarin gue sendiri. Tapi formulanya itu gue pengen ngajak orang yang emang pengen cerita tapi lewat DM di Instagram gue. Karena kalau di email itu gue pengennya khusus buat podcast teman tidur aja. Dan sekarang podcast teman tidur itu gue mau ngingetin sekali lagi udah masuk ke season 5. Dimana season 5 ini gue udah monolog lagi tuh. Oke, tepuk tangan. Kalau nggak salah di sini ada backsound nih. salah backsound. Jadi intinya di season 5 podcast teman tidur itu udah masuk ke season 5. Di season 5 podcast teman tidur udah masuk ke season 5. Dimana itu gue monolog di situ. Dan biasanya kan season 4 gue banyak telepon orang kan. Nah yang telepon orang ini gue pindahin sebenarnya ini udah gue jelasin di episode pertama ya. Jadi mungkin buat lo yang pengen tahu episode pertama juga lo bisa langsung tonton juga videonya di sini. Gue masukin, so ide banget kayak gue pengen ngedit. Oke, jadi sebenarnya gue udah update story di Instagram gue kayak ada yang mau cerita nggak buat ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing bareng nanti di YouTube gue gitu. Dan ternyata jawaban yang udah bukan jawaban ya, berarti orang yang mau ceritanya banyak dan banyak judul-judulnya juga. Sampai akhirnya gue milih satu judul yang gue mikirnya kayak wah ini Idan banget nih yang dulu sempat maksudnya kayaknya lu pernah jawab kayak gini juga gitu ketika gue sama lo bikin konten bareng. Nah jawabannya itu bentar, harusnya gue screen capture dulu ya. Tadi siapa ya namanya? Bentar, gue cari namanya itu. Buset, ketutup jauh. Mana ya? Bentar. Aduh, gue nggak ketemu nih jawabannya yang mana. Tapi gue udah nanya ke orangnya dan gue udah nge-save nomornya. Mungkin biar lebih enak gue langsung telepon. Gue lupa lagi nama Instagramnya apa gitu yang tadi tuh. Terus yang jawabannya tuh karena banyak jadi kayak yang mana ya gue lupa lagi. Jadi mungkin lebih enak kita telepon orangnya langsung aja. Jadi kita bakal dengerin nih. Halo. Halo Kak. Iya Kak. Halo Lisa. Iya Kak. Ini gue Dera dan halo ini Dan. Halo Kak. Suaranya kedengeran aman? Aman. Oke, jadi tadi tuh gue lupa. Tadi tuh gue pengen ngomong jawaban lo ya, tapi gue lupa nge-screen capture atau screenshot ya. Gue lupa. Sebenarnya tadi lo mau ngebahas tentang apa sih, nyeritain tentang apa? Pengen punya pacar tapi kayak belum siap gitu loh. Antara siap atau antara pengen beneran atau cuma pengen aja gitu. Siap atau enggak gitu. Antara pengen beneran atau kayak pengen aja. Main-main gitu. Oh, main-main aja. Oh, oke. Iya, itu sama kayak mirip-mirip sama Idan sih sebenarnya. Cuma lebih kompleksnya mungkin Idan tuh kayak ya udahlah malas mikirin itu. Jadi kayak udah aja let it flow gitu. Nah, mungkin kita berdua mau dengerin cerita dari lo dulu Lisa. Boleh mungkin ya? Jadi waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, cerita ya Kak. Yeah. Dari awal. Jadi terakhir aku putus itu 2019 kayak November 2019. Oke. Itu
itu putus karena ya ada masalah orang ketiga gitu. Terus tapi setelah putus itu kita nggak benar-benar lost contact atau apa, kita kayak masih saling butuhin, saling komunikasi, saling kabar-kabar gitu sampai 2020 bulan Juli kalau nggak salah itu. Oh, sampai 2020 bulan Juli. Oke. Itu masih kabar-kabaran, masih sering keluar bareng berdua. Terus setelah itu kayak udah capek nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya ya udahlah kita jalan sendiri-sendiri aja gitu. Terus setelah itu aku kayak kita udah pacaran itu sama 3 tahun. 3 tahun tuh kayak 24 jam 24/7 lah aku sama dia itu. Kayak apa-apa itu diceritain bareng-bareng. Jadi kayak kehilangan gitu. Kehilangan teman ngobrol, teman cerita, teman diskusi gitu. Oke. Terus setelah itu kayak ngerasa pengen nih punya lagi temen, pengen cepet-cepet punya lagi temen buat cerita dalam arti kayak pacar gitu ya. Tapi akhirnya nyoba buat main kayak anonim chat di Telegram gitu. Terus kayak aplikasi dating juga kadang, tapi It's okay. It's okay karena Idan pun main juga. Gue nyoba, lebih ke nyoba. Iya, nyoba aja kan, nyoba gitu. Iya. Terus tapi kenal sama beberapa cowok tuh kayak ya deket, tapi cuman seminggu 2 minggu gitu doang. Terus buat ngobrol serius, maksudnya kayak diskusi gitu ya, bukan kayak lagi apa, udah makan belum gitu-gitu. Kayak aduh nggak banget deh. Nah itu kayak nggak cocok gitu loh, kayak mereka yang nanya-nanya yang kayak gitu. Nggak cocok sama lo gitu. Nggak cocok, karena kan pengennya tuh kayak teman diskusi, teman ngobrol, teman cerita gitu, bukan yang kayak ABG-an gitulah. Gitu. Oke. Jadi terus lo nggak pengen yang kayak gitu-gitu ya? Nggak pengen. Terus akhirnya kayak ngobrol sama diri sendiri, tanya sama hatiku, asik sama sebenarnya pengennya apa sih? Sebenarnya benar-benar butuh nggak pacar gitu? Benar-benar butuh atau enggak? Atau cuman karena kesepian habis putus, terus akhirnya ngebet banget pengen punya pacar, akhirnya main-main kayak gitu? Atau sebenarnya emang butuh, emang sudah waktunya gitu? Sorry, kalau boleh tahu umur lu berapa ya? 22. Oh 22, baru lulus berarti? Apa belum lulus? Lagi semester akhir sih. Sama. Seangkatan berarti mungkin ya? Ya gitu. Iya. Anyway, gue pengen nanya, lu kan katanya kan deket lewat kayak dating apps, terus kayak Telegram yang anonim ya? Tadi lu bilang? Emang Telegram ya, ada ya anonim chat gitu? Ada kayak bot gitu loh. Jadi jatuhnya tuh kayak bot. Jadi random bakal ketemu apa gitu. Kalau dating app kan kita bisa lihat nih orangnya kayak apa gimana gitu. Gitulah. Iya. Baru tahu gue. Iya. Gitu. Nah, itu kan lu deketnya cuma bentar-bentar tuh kayak 2 minggu gitu ya? Iya. Nah itu tuh 2 minggu, maksudnya 3 mingguan. Lu bisa sampai jauh gitu tuh karena apa? Maksudnya kayak kok nggak diterusin? Apa ya? Kadang kayak sudah kayak nggak, emang mungkin karena nggak niat gitu loh. Karena ngerasa nggak cocok dengan percakapan yang kayak gitu, yang basi-basi gitu, yang udah makan belum apa-apa gitu. Kayak udah ngerasa nggak cocok, akhirnya ya udahlah ya. Udah nggak usah lagi, atau emang belum bisa buka hati atau apa gitu. Kayak ya makanya antara pengen nggak atau beneran pengen nggak punya pacar tuh udah siap belum buka hati gitu. Mungkin gitu sih. Jadi itu yang lagi berputar-putar di dalam pikiran lo ya? Iya. Oke. Dan sampai sekarang lo lagi nggak deket sama siapa-siapa akhirnya? Sama sekali nggak. Lu berminat sama orang yang ada di depan gue nggak? Lu minat nggak? Instagramnya Firdaus Kamal. Ini kayak gini nih. Ini nih orang-orang yang
Ya begitulah. Oke, berarti gitu ya Lisa. Iya, soalnya aku tuh tipe orang yang kayak sulit buat dekat sama stranger gitu loh. Kalau untuk membuka obrolan sama stranger atau apa, jadi kayak lebih nyaman dan mempersempit mempersempit lingkunganku dengan orang-orang yang udah aku kenal aja gitu. Jadi mau dekatnya itu sama orang yang udah aku kenal. Mungkin ya itu karena belum siap buka hati ya, karena emang sulit untuk ngobrol sama orang baru aja kali. Oke. Iya. Mungkin kalau gue tarik kesimpulan kayak sebenarnya di momen yang seperti ini nih, pasangan tuh butuh nggak sih gitu ya? Antara butuh nggak butuh gitu ya? Jatuhnya tuh kayak sebenarnya aku sendiri bisa loh. Selama kan setelah setelah 2020 sampai sekarang pun udah nggak deket sama siapa-siapa. Itu kayak ya sebenarnya nggak ada pacar pun ya it's okay gitu loh. Iya. Tapi ada satu waktu kayak ngelihat orang jalan berdua atau pamer fit callan berdua gitu kayak pengen ya. Cobaan ya. Iya banget. Apalagi kalau malam minggu ya. Waduh. Nah itu. Seliweran Instastory yang update video call. Jalan itu. Ya. Jadi kayak iya butuh nggak sih, atau ya udahlah dijalanin sendiri aja, nanti juga ketemu kok. Oke. Nah, karena sebenarnya ini lahan gabut ya. Sebenarnya di lahan gabut itu enaknya gue pakai platform YouTube. Jadi orang-orang yang nonton itu juga bisa komentar nanti di kolom komentar yang di bawah setelah video ini di-upload. Nah, maksudnya ketika lo mungkin pertanyaannya kayak apa yang bakal lo lakukan ketika lo yang nonton semua ada di posisi Lisa? Maksudnya lo akan tetap stay sendirikah? Atau misalkan kayak stay sendiri tapi tetap kayak ngebuka circle atau apapun itu jawabannya lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nggak bukan sebenarnya tujuannya biar kita semua tuh ya sharing satu sama lain gitu loh, berdasarkan perspektif masing-masing. Karena balik lagi di beberapa konten yang udah gue buat kayak podcast teman tidur, ini lahan gabut, terus kayak ngolo, sebenarnya gue nggak berusaha untuk kayak menggurui ya, kayak harusnya kayak gini enggak sebenarnya, tapi lebih ke yang ternyata ada nih masalah yang kayak gini, ternyata ada nih problematika yang seperti ini gitu, dan kira-kira kalau kayak gini harusnya gimana ya. Dan kadang ngobrol sama temen tuh biasanya kayak gitu juga kan, kayak gue lagi kayak gini nih gimana ya, padahal kadang kita juga udah tahu jawabannya gitu, tapi ya pengen aja diobrolin, iya gak sih? Kadang kan suka gitu. Jadi mungkin buat lo yang nonton juga bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, tapi kalau karena kita bertiga nih di sini lagi ngobrol, meskipun kita berdua, maksudnya gue sama Firdan ini ngobrol sama Lisa secara virtual ya, maksudnya lewat telepon. Dari Firdan dulu deh, karena alasannya tuh mirip-mirip gitu loh. Ketika gue nanya ke Idan ya, kayak Lisa, lu sambil join ngobrol aja ya, nggak apa-apa ya. Kayak kita ibaratnya kayak kita nongkrong gitu. Cuma kan karena sekarang lagi PSBB, jadi ya udahlah, anggap aja kita lagi nongkrong gitu. Nah, jadi sebenarnya gue waktu itu tuh pernah nanya ke Idan juga kayak, lo kenapa sih nggak coba? Ya lu sendiri, tapi ya kadang kan lu juga kepikiran, ya lu main dating apps buat apa kalau nggak buat nyari jodoh? Iseng bisa kan? Iya It's a bullshit. Orang yang main dating apps menurut gue ya iseng bisa jadi. Tapi kalau misalkan ada yang nyangkut, kenapa enggak? Iya kan? Iya dong. Tergantung sih. Iyalah. Tergantung kan? Maksudnya tergantung. Betul. Kalau misalkan emang cocok ya digas lah gitu kan. Tapi kalau misalkan enggak gitu kan. Kalau misalkan enggak cocok ya enggak juga kan gitu. Kalau enggak cocok enggak juga. Nah, kira-kira kalau misalkan lo dan ada di posisi Lisa, lo bakal kayak gimana tuh? Main dating apps udah, Telegram udah anonim. Tapi kayak gue bisa sebenarnya dari November sampai sekarang juga masih bisa kan. Yeah. Tapi kayak kadang tuh gue gimana itu kalau lo ada di posisi Lisa gimana? Kalau menurut gue ya, maksudnya sebenarnya sih hampir sama sih kayaknya. Perasaan lu momen lu sekarang tuh mungkin hampir sama dengan gue yang dulu dan mungkin sampai sekarang gitu, Lis. Dan sebenarnya ini si Lisa dengerinnya sambil ketawa-ketawa kayak anjir nih cowok modus banget mau disama-samain. Enggak dong. Lu tau gak sih kayak template orang-orang yang cerita sama temennya, gue ada masalah nih sama cewek gue misalkan. Oh iya cewek lu tuh gak benar sama kayak gue. Terus gue harus gimana ngebuka obrolannya anjir.
Enggak. Ya lanjut terus gimana? Jadi ya sebenarnya sih yang gue dengar dari apa yang lu ceritain, dan sebenarnya sih ini cuma lebih ke perihal pendapat ya. Kenapa lu setelah putus dan coba untuk wah kayaknya gue pingin lagi dapet deh pasangan gitu kan kasarnya. Dan lu tuh udah coba mungkin dari ya segala bentuk aplikasi lah kayak gitu, lu coba ada jeda waktu beberapa lama pun lu tuh masih tidak ada keyakinan untuk apa benar nih gue tuh emang lagi butuh banget pasangan gitu gak sih? Iya benar. Nah itu maksud gue tuh sebenarnya kalau menurut gue pribadi karena lu tuh udah pernah menjalani selama 3 tahun. Lu pernah menjalani selama 3 tahun itu, dan ketika lu ingin merasa entah itu bentuk suatu penasaran atau apapun, lu ingin coba untuk memulai lagi, tapi lu tuh ada pikiran anjir dah, gue juga bisa kayaknya ini sendiri gitu, karena lu udah jalanin itu gitu. Nah menurut gue tuh ya hal yang paling pertama kali yang harusnya lu pikirin itu, lu kenali dulu diri lu gitu. Nah itu dia. Lu kenalan dulu sama diri lu. Halo, siapa ya nama gue? Gak gitu konsepnya. Oke. Nah lu kenalin dulu bahwa oh gue tuh ternyata orangnya kayak gini gitu. Dan gue tuh ada kekurangan di ini gitu. Nah itu maksud gue tuh ketika lu masih bisa untuk menjalani itu sendiri, kenapa enggak gitu loh. Tapi setelah lu ada keinginan untuk mencari pasangan gitu, atau mungkin ada orang yang lagi deketin lu dan lu kepikiran untuk berpacaran, lu harus ada prinsip dulu gitu. Ngerti gak? Prinsip gimana nih? Nah iya maksud gue tuh lu tuh pernah menjalani selama 3 tahun kemarin. Dan sebagai manusia yang normal gitu kan, maksudnya kita tuh harus belajar dong dari apa udah kita lewatin kemarin. Nah dan kita tuh harus bisa berprinsip supaya hal yang kemarin tuh gak keulang lagi. Seenggaknya walaupun lu nanti pun sakitnya tuh gak sama. Gitu. Jadi maksudnya kalau gue pun pernah di kayak momen kayak lu tuh, dan apa yang gue dapet tuh kegagalan kemarin tuh karena ada something dari diri gue atau dari pilihan yang gue buat gitu loh. Oh berarti lu kemarin gagal nih? Gagal bro. Kayak gitu. Maksudnya kalaupun nanti karena sebenarnya gini loh, kekurangan kita tuh ya paling bisa tuh di situ sama pasangan sebenarnya gitu. Kayak lu kan cewek nih, yang bisa ngisi kekurangan cewek tuh ya emang cowok gitu. Dan gue pun sebaliknya gitu. Kekurangan gue tuh gue udah gue mikir segala macam tuh emang ada di cewek yang bisa ngisi itu gitu. Kenapa mungkin disebutnya tuh emang pasangan, saling ngisi kekurangan masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan kamu karena ingin mencari pasangannya karena emang mungkin lu lagi gabut, atau mungkin lu sepi, atau mungkin lu hal yang kayak gitu. Kayaknya itu bukan dia deh, lu deh. Jadi kayak gua nih, misalkan gua enak banget juga di sini. Ya kayak gitu. Maksudnya ketika lu mungkin alasannya karena itu, mending enggak deh gitu. Jadi mendingnya lu kenali dulu diri lu. Oh maksudnya enggak tuh jangan nyari dulu. Iya kalau menurut gue gitu, karena itu tuh kalau lebih kayak penasaran aja gitu. Kayak gitu. Tapi karena lu udah di umur 22 juga gitu kan, maksudnya ya lu harus ada peningkatan juga dong nyari pasangan tuh gitu. Nggak cuma kayak alasan anjir gabut gue nyari kayak gitu. Nah itu. Oh berarti pasangan tuh gak boleh kayak gitu ya, gak boleh dari gabut ya? Gak boleh dong. Gak boleh. Tapi kalau misalkan dari gabut terus tiba-tiba malah jadi serius? Ya udah sok cobain. Tapi kalau gue pribadi sih gue belum pernah dapet itu gitu, karena ya bakal keulang lagi dan itu capeknya kalau menurut gue tuh. Gitu mendingan ya udahlah lu sendiri dan lu belajar, lu memahami diri lu dulu, lu tuh kekurangannya apa segala macem, dan ketika lu udah siap, lu udah ada prinsip bahwa oke, gue bakal mencari pasangan dengan gue tuh gak mau diginiin sama orang atau digini-ginian, digini-gini tuh gimana? Digini gitu kan, gitu loh. Gitu, ya. Maaf. Sangat membantu. Iya. Kayak gitu. Jadi gitu Lisa. Kalau dari gua ya itulah ya dari Dan ya kurang lebih. Kalau dari gue sih mungkin itu ya gue jadi kayak kepikiran gini gak sih? Karena mungkin lo nggak tahu, bukan nggak tahu. Karena mungkin kadang ya kita tuh masih belum ajeg gitu loh sama. Ya mungkin tadi juga udah sempat disinggung kayak prinsip. Mungkin lebih ke kayak ya prinsip bisa. Cuma mungkin lebih disederhanakannya lagi niat kali ya. Kayak misalkan
Lo tuh sebenarnya pas udah putus tuh niatan lo tuh mau apa dulu nih? Kayak oke, gue mau sendiri dulu deh, dan gue mau fokus karir gitu. Misalkan itu, atau misalkan oke, kalau gue jadi Lisa berarti kan lo lagi tugas akhir nih. Oke, gue mau sendiri dulu nih, gue mau beresin kuliah dulu. Nah maksud gue, harusnya kalau niat lo udah mantep, meskipun ada godaan di luar sana kayak ini itu kayak kok banyak banget seliweran godaan yang manusia malam minggu. manusia malam minggu kan. Harusnya ketika niat lo udah mantep, lo nggak akan kegoyah akan hal itu gitu. Harusnya. Tapi di sini juga sembari kayak lo harus melatih fokus yang lo buat sendiri gitu. Kebayang gak sih? Karena gue nggak tahu kenapa gue beranggapan kayak setiap orang tuh harus perlu posisi di mana ketika dia harus fokus sama satu tujuan, ya dia nggak bisa belok kanan kiri dulu. Lu fokus dulu satu tujuan. Meskipun setiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau menurut gue pribadi sih untuk mengerjakan sesuatu, apapun itu hal yang sedang dikerjakannya, harus fokus dulu sama satu gitu. Ketika lu fokus, ya lu jangan mikirin kayak, tapi enak gak ya kalau misalkan punya pasangan, tapi kan gue pengen cerita gitu. Nah kalau yang kayak gitu-gitu kayaknya itu masih bisa di backup sama teman gak sih? Kalau menurut gue. Iya, tapi kadang iya sih ada bisa backup sama temen. Tapi ada beberapa momen yang gak bisa di backup gitu ya. Beda sih kayaknya lebih ke beda mungkin kalau kayak beda rasanya. Rasanya beda kan. Nah makanya rasanya beda. Ya itu niatan lo di awal dulu nih, karena lo udah putus. Nah lo tuh mau ngelakuin apa dulu. Kalau perlu ditulis, tulis. Kalau gue sih gitu ya, kayak gue punya schedule board yang setiap bulan tuh gue bakal ngelakuin apa aja gitu. Meskipun ini kaitannya sama relationship. Maksudnya gini, ketika lo fokus sama satu tujuan misalkan, oke gue mau lulus dulu nih, tugas akhir. Terus karena lu udah fokus sama tujuan itu, lu udah gak mikirin yang lain, tiba-tiba ada orang yang deketin lo ketika lu lagi fokus gitu. Dan itu bakal kerasa lebih enak ketimbang daripada lo yang kayak niatannya mau fokus sendiri, tapi sesekali lo kayak kepikiran juga, aduh kayaknya enak ya, soalnya gue pengen cerita nih. Gue gitu. Boleh tambahin gak dikit? Ini bener sih kata Adera gitu, maksudnya lu sekarang dengan posisi lu yang mungkin ada tujuan yang lain, kalaupun semisal lu pingin kayak wah gue kayaknya pingin jalanin ya gitu. Nah lu tuh harus memberitahu itu gitu loh, bahwa sekarang gue posisinya lagi kayak gini gitu, dan gue lagi fokus ke ini gitu. Jadi maksudnya jangan sampai karena bermodalkan ingin sekali untuk mendapatkan pasangan, nah lu tuh gak terbuka itu gitu loh di awal gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi, gue bakal lebih milih kayak ketika emang pingin banget untuk mencari pasangan tuh, dengan posisi sekarang tuh gue bakal terbuka di awal gitu. Terbuka tuh dalam arti apa? Ya gue lagi sibuk ini nih, ini nih lo gak apa-apa gitu lo. Kalau misalkan ya gue gak bisa ini jadikan nomor 2 gitu, kayak gitu. Maksudnya lebih terbuka ke sana. Nah gitu. itu ya maksudnya menyatakan kepada calon pasangan lo ya. Kayak gue tuh lagi ini loh, ya kalau emang mau deket ya deket aja gitu, kayak jalanin aja. Ya lebih ke kalau dari gue sih fokusin apa yang lagi lo kejar. Dan kalau emang ada godaan-godaan itu wajar sih, karena ya kita hidup di serba sosial media ya, kayak lo mau dimanapun pasti buka handphone ya mudah terdistraksi gitu, kayak wah kayak gini, wah kayak gini gitu. Itu wajar sih, cuma setidaknya ini harusnya bisa jadi challenge buat lo sendiri, kayak oke, gue harus bisa lebih fokus daripada sebelumnya gitu. Tapi ya terlepas dari itu semua, sebenarnya ini kan hanya opini dari kita berdua, dan yang lebih tahu kemana hati lo akan bahagia ya cuma diri lo sendiri sih. Jadi kenalilah hati lu dulu gitu. Iya gitu. Jadi sebenarnya kita ngomong panjang lebar di sini nih nggak ada artinya. Karena sebenarnya gini, maksudnya iya gue menganggap gitu, kayak apapun orang yang kasih masukan atau kayak gambaran, tetap eksekusinya di lo gitu. Jangan sampai lo melakukan sesuatu hanya karena lo disuruh orang gitu. Nantinya ketika lo anjir salah ternyata kan, nanti malah jadi penyesalan. Tapi kalau misalkan itu datangnya dari lo, harusnya bukan penyesalan, tapi lebih ke penyesalan, tapi lebih ke kayak berarti nanti gue nggak boleh, gue nggak boleh ya kayak gini lagi. Tapi kalau dari orang lain tuh jatuhnya jadi lu dendam sama orang itu, kayak gue nurut sih sama orang ini, anjir kesel banget ya. Nah gitu sih Lisa. Oke, thank you ya Lisa udah mau Kak. meluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng gue sama Idan di sini. Anyway, lu dari mana? Asalnya tadi gue lupa buat nanya. Dari Malang. Oh Malang. Wih. Iya. Malang tuh bahasa daerahnya apa ya? Jawa juga. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Gimana tuh? Kayak Surabaya gak sih, beda ya? Ya Jawanya sama aja kali. Jawa. Oh gitu. Tapi lu bukan asli Malang ya?
Asli Malang. Coba dong contohin bahasa Malang gimana? Gue pengen belajar. Apa ya? Medok-medok itu kali. Ya medoknya gimana tuh? Ya itu lebih medok itu. Gue lebih medok ya. Oke, mungkin itu aja kali ya, doa terbaik dan sehat-sehat di sana ya buat lo sama orang-orang terdekat lo. Semangat Lisa. Oke. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu ya. Baik ketemu sama gue atau Idan atau di beberapa kesempatan yang lain. Sekali lagi thank you Lisa. Oke, thank you Kak. Bye bye. Ya. Oke, jadi itu sama Lisa. Jadi Lisa itu sebenarnya mirip-mirip kayak lo ya? Iya gak sih? Iya sama sih kayaknya. Sama ya? Sama sih kayaknya. Lo abis ini mau tahu Instagramnya apa? Enggak juga. Mau lo DM? Silaturahmi kan lewat apapun. Iya kan. benar. Kebanyakan cowok-cowok di kota besar kayak gitu sih, silaturahmi. Ya hubungan baik, nggak ada salahnya kan? Benar. Mulai mancing-mancing nih. Seperti biasa. Enggak anjing. Enggak, maksud gue kayak emang setiap orang tuh kadang serunya di situ ya kayak. Gue menyadari ketika ada maksudnya gini ya, ini terlepas dari topik yang ini. Maksudnya sekali lagi gue mengingatkan apapun yang kita obrolin di sini sebenarnya kayak lebih ke sharing dan yang mungkin otak lu tadinya beku dan cuma fokus sama kayak gue pengen ini, bukan fokus sama apa ya, maksudnya lebih ke lu tuh punya fokus tujuannya apa tapi terdistraksi gitu. Nah dengan adanya konten kayak gini seenggaknya bisa menambah perspektif lu, oh ternyata kayak gini ya kalau orang nggak semuanya sepemikiran sama lo gitu. Dan semoga setelah lo nonton beberapa konten dari YouTube gue ini, setidaknya lo bisa sedikit lebih bijak ketika ada orang-orang yang kayak kok dia kayak gini ya, harusnya kan nggak kayak gini. Nah maksud gue bisa lebih menerima gitu loh, kayak ya udah setiap orang tuh beda-beda. Sesimpel kayak misalkan oke, gue nggak sependapat sama orang ini, ya lo hargain gitu. Iya, kayak apapun itu caranya, tapi lo berusaha untuk menghargai pendapat itu, kayak ya udah gitu. Dan ketika lo ada di posisi itu, setidaknya lo bisa jadi ada gambaran gitu, kayak oh ternyata kayak gini ya kalau misalkan sesuatu yang terjadi itu seperti itu. Ngerti gak sih? Gue sendiri aja gak ngerti. Gak apa-apa. Gue support. Tenang. Lo timore di sini. Iya jadi gitu dan. Nah lo abis lulus ini mau kemana? Lo berarti umur 25 ya? Tahun ini gue 25. Nanti Juli gue 25. Lo pernah ngadepin quarter life crisis gak sih? Udah belum sih? Kayaknya sedang juga sih ini. Kayak gue. Kayak lo kebingungan gitu ya? Ini sebenarnya kalau ini tuh gue udah cerita juga sebenarnya kan, yang kita ke Adera juga pernah sharing juga. Terus kemarin juga gue sempet ke saudara gue kan ada di Bandung. Dia orang psikolog. Kok gue psikotes? Aduh mohon maaf nih. Apa? Psikolog. Gue mau daftar kerja. Lo tau gak sih? Gue mau daftar kerja anjir. Omongan lo tuh kayak akun-akun kocak gitu. Sorry. Aduh, anaknya tuh psikotes banget ya. sorry. Lalu maksudnya psikolog dan sering juga terus kayak cerita dan ya dia bilang katanya kenapa gitu ketika lu cukup untuk menjalani apa yang lu lagi jalani sekarang gitu kan, lu kenapa gak pilih itu aja gitu loh, kenapa harus kebingungan dengan sesuatu yang emang itu belum datang gitu, ngerti gak? Jadi kayak sekarang tuh gue jalanin aja ya. Iya, nggak apa-apa. Ketika lu emang menyimpan jawaban itu ke waktu, it's okay, nggak masalah gitu. Daripada lu sekarang kebingungan mau ABCD, lu bingung mau apa gitu kan, malah nanti bikin lu gak ngelakuin apapun gitu. Kenapa yang ada di depan lu, yang datang ke lu, ya lu jalin aja itu dulu gitu. Gak masalah katanya bilang kayak gitu. Dan sekarang ya udah gue lakuin itu aja. Oke, mungkin jangan terlalu overthinking ya. Ya itu. Kayak intinya jadi ketika lo, ya wajar lah manusia diberikan pikiran, hati dan pikiran, kayak ketika lo memikirkan sesuatu wajar. Tapi kalau segala apapun itu bentuknya dilakukan secara berlebihan itu nggak baik juga sebenarnya. Cuma ya itu dikembalikan kepada masing-masing. Dan ketika lo lagi ngalamin quarter life crisis ya udah, itu emang udah. Lu pernah juga nggak bang? Ya hampir semuanya lah orang harusnya hampir semua orang pasti pernah ngalamin. Sebenarnya kalau kita telah secara singkatnya kan kayak lu tuh di quarter life crisis itu tuh kayak, gue tuh mau kemana ya, gitu loh. Kayak gue tuh mau ngapain ya gitu. Nah ya itu harusnya normal dan lazim,
harusnya terjadi pada manusia gitu. Dan gue pasti pernah. Dan bahkan gue sih ngerasa sampai detik ini ya kayak gue juga kayak masih, apakah gue bakal kayak gini terus, atau misalkan ada sesuatu yang bakal gue kerjain, atau misalkan sesuatu yang lagi gue kerjain itu kira-kira bakal langgeng gak ya, maksudnya bakal panjang gak ya umurnya gitu. Itu pasti bakal ada sih. Cuma ya gue setuju, maksudnya ya udah, lo boleh memikirkan hal itu kayak kedepannya gimana, tapi yang paling penting adalah lo harus melakukan hal-hal yang terdekat terlebih dahulu. Nah, itu. Kayak apapun ada yang di depan, apapun yang ada di depan lo itu ya lo harus kerjain dulu gitu. Lo harus selesaiin dulu baru lo pikirin setelah itunya. Gitu Dan. Keren. Dan lo udah bikin podcast? Gue udah bikin untuk episode 1. Gue tinggal tag aja sih. Belum tag. Berarti lo belum bikin dong? Iya belum. Udah 3 video sama yang ini. Dan lo masih belum bikin podcast. Mau serius mau gue udah bikin, tinggal tag aja. Ini orang nih sebenarnya emang gini ya. Enggak, gue kan alasannya tuh kayak gue tuh kuliah. Ya elah. Iya. Banyak orang kuliah yang pada bikin podcast. Iya. Iya kan? Kerja lah, banyak orang yang kerja sambil bikin podcast juga. Gue gitu. tuh kemarin tuh udah bikin beberapa untuk beberapa episode, terus kayak dibaca lagi, terus ini enak gak ya gitu kan didengar atau gimana gitu ya. Sampai gue akhirnya bikin satu dulu yang menurut gue itu cocok. Ya bakal gue angkat sih bulan ini. Gue harus seenggaknya bulan inilah satu episode gue buat gitu. Bulan ini Januari berarti ya. Januari. Oke, jadi nanti mungkin tungguin aja podcast yang bakal Idan buat. Diisi kepala berarti atau Firdaus isi kepala. Tapi katanya udah ada di Spotify. Oh, udah ada. Iya. Masa sih? Ya bingung lah gue. Kayak udahlah, ntar kita gue pikirin aja sendiri. Oke. Jadi nanti mungkin lo bisa kepoin aja di Instagram ya. Siapa tahu ada updatean terbaru dari isi kepala atau Firdaus Nur Kamal. Dan sebelum gue menutup video kali ini, gue mau ngingetin sekali lagi buat lo yang masih belum punya baju oversize. Welcome to the club. Ayo join. Serius, oversize tuh membantu banget buat lo yang kayak aduh ngerasa insecure kayak badan gue agak lebar selama PSBB. Jadi gak terlalu kelihatan. Lagi ini keren banget sih menurut gue. Bacot. Keren serius. Maksudnya nyaman banget sih gue pakai juga. Nah itu sebenarnya yang kenapa ini salah ini salah satu alasan kenapa gue bikin brand baju sendiri, karena gue tuh kebingungan kayak nyari baju, terus kayak udahlah gue bikin brand sendiri aja biar gue bisa pakai sendiri. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi ya karena kalau yang ini teman tidur, gue menganggapnya wah gila gue 100 episode, lu aja bikin satu aja nggak jalan-jalan. Iya kan? Dan gue udah 100 gitu. Dan gue juga tuh biasa kayak nggak nyangka gitu, kayak serius lo podcast teman tidur bisa sampai 100. Nah ini adalah sebenarnya bentuk apresiasi buat diri gue sendiri, dan gue sih menganggap mungkin lo yang udah dengerin juga, gue berharap lo bisa menjadi bagian dari perjalanan si podcast teman tidur gitu. Yang sampai sekarang ya masih ada gitu, dan semoga selalu ada. Harus dong. Kayaknya kalau selalu nggak tahu sih gue juga. Ya maksudnya kalau gue lihat ke belakang kan semuanya tuh ada masanya ya. Tapi setidaknya tujuan gue membuat podcast itu ya nggak lain gak bukan, khususnya ya buat podcast teman tidur, kayak ya lo ketika susah tidur dan nggak punya temen, ya ada gue yang nemenin gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Dan kalau lahan gabut sebenarnya lo gabut, kuota lo banyak, lo nggak tahu mau buang ke siapa, ya buangnya ke gue aja. Iya. Oke, jadi thank you banget buat lo yang udah nonton sampai selesai di akhir video ini. Dan sorry banget kalau misalkan selama video ini berlangsung ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik itu dari gua, dari Idan, atau dari teman kita yang tadi bercerita. Lebih ke sharing sih ya. Iya, betul. Jadi buat lo juga yang mungkin pengen juga bercerita, sebenarnya di lahan gabut itu gue sendiri, cuma karena posisinya sekarang Idan lagi main ke studio setelah sekian lama nggak pernah main, gue ajak lah buat bikin di lahan gabut. Cuma biasanya di lahan gabut itu gue sendiri, dan barangkali lo mau cerita juga dan mungkin email lo belum dibalas dan belum diangkat ceritanya di teman tidur, lo bisa pantengin di Instagram gue di Dera Firmansyah. Karena ketika gue mau tag kayak gini nih, gue biasanya bikin instastory dulu kayak ada yang mau cerita nggak, nanti tulis judul sesuatu yang mau lo ceritain dan yang mau lo sharingin gitu. Sharingin apa ya? Yang saringan. Suka. Ibu banget ya. Jadi lo bisa pantengin di sana. Oke, mungkin gue Dera pamit. Idan juga pamit. Sampai jumpa di episode lahan gabut selanjutnya. Bye bye. Dadah.